Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Video pembelajaran kita masih di tema 3H ya, Praja Muda Karana. Kita sudah di subtema 2 dengan tema kecil Aku Anak Mandiri. Nah, kita masuk pembelajaran 3 sampai 4. Baik, di pembelajaran 3 sampai 4, anak kita akan mulai dari halaman 54, yaitu tanda kecakapan khusus. Nah, ketika berbicara tentang tanda kecakapan khusus di halaman 54, anak-anak bisa membaca tanda kecakapan khusus untuk Cika. Jadi di sini Cika itu gemar sekali memasak ya. Dia suka sekali memasak. Dia belajar mandiri untuk memasak. Karena Cika dibantu oleh ibunya dalam menyiapkan makanan. Nah, ibunya selalu mengingatkan Cika untuk senantiasa berhati-hati ketika memasak. Saat ada kegiatan pramuka, Cika membantu kakak-kakak pembina untuk memasak makanan. Nah, kakak-kakak pembina ini terkesan dengan kemampuan Cika. Bantuan Cika itu membuat kegiatan memasak lebih cepat. Sehingga kakak-kakak pembina sepakat untuk memberikan penghargaan kepada Cika. Apa penghargaan itu? Penghargaan itu berupa tanda kecakapan khusus juru masak. Nah, Cika sangat senang sekali menerima tanda kecakapan khusus tersebut. Tanda itu berbentuk segitiga terbalik dengan gambar penggorengan di atas api. Ya, baik. Nah, berbicara tentang tanda kecakapan, apa itu tanda kecakapan dalam kepramukaan? Nah, tanda kecakapan dalam pramuka adalah tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan pramuka pada bidang tertentu. Tanda ini dikenakan atau dibuat atau diletakkan pada seragam pramuka sebagai tanda, sehingga dibedakan berdasarkan golongan usia. Nah, tanda kecakapan diberikan apabila seseorang pramuka telah dapat mencapai syarat kecakapan tertentu. Nah, jika di pembelajaran kemarin kan kita sudah belajar syaratnya dia harus bisa mengikuti tes yang telah disediakan ya. Nah, gambarnya anak-anak bisa dilihat di gambar 215 halaman 55, gambar tanda kecakapan umum. Itu ya, warna hijau. Nah, tanda ini diperoleh secara bertahap dari tanda kecakapan umum 1 hingga 3. Nah, tanda kecakapan umum ini dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Bila pramuka memiliki keterampilan tertentu, maka kepadanya diberikan tanda kecakapan khusus atau TKK. Ada 10 loh tanda kecakapan umum khusus. Apa saja itu? Nah, anak-anak bisa lihat ada 3 yang dijelaskan di halaman 55. Yang pertama itu ada TKK, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Lalu yang kedua TKK gerak jalan. Dan yang ketiga TKK pengaman kampung atau desa. Nah, kalau untuk P3K itu diberikan kepada pramuka yang melakukan P3K. Dia dapat mengobati luka, menghentikan pendarahan, menggunakan perban dan obat, serta mengetahui rumah sakit dan puskesmas terdekat. Nah, kalau TKK gerak jalan itu diberikan kepada pramuka yang mahir dalam kegiatan baris berbaris dan gerak jalan. Nah, kalau TKK pengaman kampung atau desa itu diberikan kepada pramuka yang memiliki pengetahuan tentang penggunaan alat tanda bahaya, contohnya kentungan. Dan diberikan juga kepada mereka yang pernah melaporkan adanya tindak kejahatan kepada pos keamanan terdekat. Dan masih banyak lagi, ada 7 lagi tanda. Nah, ini ya, ada 7 lagi tanda kecakapan khusus. Nah, ada pengatur ruangan, pengamat, berkemah, juru kebun, menjahit, penabung. Nah, ini dia ya. Jadi ada 10 tanda kecakapan khusus. Baik. Kita akan masuk ke halaman 54. Ayo jawab. Siapa yang mengajarkan Cika belajar memasak? Ibu. Nomor 2. Apa pesan ibu kepada Cika untuk selalu berhati-hati?
Nomor 3, mengapa kakak-kakak pembina pramuka terkesan kepada Cika? Karena Cika membantu memasak sehingga lebih cepat. Itu memasak ya. Nomor 4, bagaimana cara kakak-kakak pembina memberikan penghargaan kepada Cika? Dengan memberikan penghargaan khusus. Dan nomor 5, apa nama penghargaannya? Yaitu kecakapan khusus juru masak. Ini dia ya untuk halaman 54. Baik, kita masuk ke halaman 56. Ayo beraktivitas. Nah, anak-anak tinggal memasangkan dari gambar itu artinya kecakapan apa ya? Nah, gitu ya. Baik, gambar yang pertama ada tanda kompor, ada masak, itu berarti ya juru masak. Nomor 2 yang warna kuning segitiganya gemar menabung. Nomor 3 juru kebun. Nah ya, jadi anak-anak bisa lihat dalam segitiganya itu ada gambar apa sih? Kalau itu kan kayak juru kebun itu kan kayak ada yang alat untuk menyiram. Nah kalau yang keempat itu kayak ada mesin jahit, berarti apa? Juru menjahit. Dan yang terakhir yang kelima itu kayak ada rumah, yaitu berkemah. Itu ya, kayak ada kemah rumah gitu ya. Nah jadi tanda dan lambang ini di kelengkapan pramuka ini berbentuk bangun datar. Ya, ada yang persegi, lingkaran, belah ketupat. Nah, menyerupai bangun datar lambang-lambangnya ini ya. Baik, kita masuk ke halaman 58. Nah, ya. Nah, yang sebelum kita masuk ke sini, Miss mau menjelaskan kepada anak bahwa sifat persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut, yaitu sudut siku-siku. Ya, tetapi berbeda dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang di halaman 70 itu memiliki 4 sisi sejajar dan sisi panjang. Jadi dia ada 2 sisi sejajar, ada 2 sisi sama panjang gitu ya, sejajar dan sama panjang. Nah, jadi ada 2 sisi sejajar, ada 2 sisi sama panjang. Jadi 4 sisi kalau persegi panjang. Tetapi kalau persegi itu sama panjangnya dan memiliki 4 sisi. Nah, kalau untuk persegi dan persegi panjang sama-sama memiliki 4 sudut siku-siku. Ya, jadi sama dia. Cuma bedanya panjang dengan sejajarnya itu yang berbeda. Baik, nomor 1 halaman 58. Apa nama bangunannya? Iya, persegi KLMN. Lalu sisi panjangnya apa? KL, LM, MN, NK. Jadi mereka itu semua sama karena sisinya sama. Nama sudutnya sudut KLMN ya. Nah, yang kedua. Nah, itu sebenarnya kan dia kalau mereng itu belah ketupat. Tetapi karena kita di sini dia ke bangunan kita buat ke persegi semua, jadi kita jawab itu persegi ya. Oke, nama bangunannya ini, sisi sama panjangnya itu, dan sudutnya ini. Nomor 3 juga sama. Sebenarnya dia belah ketupat, tapi karena kita mau khususkan dia ke persegi dulu ya. Oke, ini nama sisi panjangnya, dan ini nama sudutnya. Nah ya, jadi nama bangunan, nama sisinya, nama sudutnya. Oke, jadi anak-anak bisa lihat ya. Baik, setelah ini kita masuk ke halaman 59. Di sini ada sebuah lagu. Lagu Aku Adalah Anak Gembala. Jadi pada pramuka itu memiliki banyak sekali keterampilan dan seni tari. Baik itu tarian, baik itu lagu. Nah, namun dalam kegiatan pramuka juga dapat menarikan tarian bebas bertema. Contohnya seperti ini, Aku Anak Gembala. Jadi di sini tarian ini dilakukan dengan berpasangan. Dan dalam tarian berpasangan, gerakan antara penari satu dan penari yang lainnya harus kompak. Gerakan kedua penari boleh sama atau berlawanan arah. Jadi di sini ada syair, ada gerakan, ada syair dan ada gerakan. Nah, jadi anak-anak tinggal melihat saja kalau syairnya Aku Adalah Anak Gembala, kira-kira gerakan satunya apa ya? Nah, ini ya, gerakan duanya apa ya? Dan gerakan tiganya apa?
Oke, nah ini menjadi tugas yang pertama ya Nana ya. Ini menjadi tugas, walaupun memang ini dilakukan secara berpasangan, anak-anak bisa melakukannya sendiri. Nah, jadi tinggal yang berpasangan itu di aransemen saja. Penari berhadapan, berarti anak-anak hanya hadap ke kiri aja. Hadap ke kiri dan hadap ke kanan, karena dia akan bergantian. Oke? Oke, ini untuk tugas pertama ya. Membuat tarian gerakan dengan lagu Anak Gembala dengan gerakan-gerakan yang ada di halaman 59. Oke ya. Oke. Dikumpulnya ke classroom, tapi bila memang ada kendala di classroom bisa kirim ke WA. Oke, kita masuk ke pembelajaran 4, latihan peregangan statis halaman 60. Nah, di dalam tubuh kita itu terdapat tulang-tulang. Nah, tulang-tulang itu saling tersambung satu sama lain. Nah, sambungan antara tulang disebut sendi. Sendi ini harus dilatih agar peregangan tubuh kita tidak kaku. Nah, ya, kalau sendi tulang kita kaku, maka kita tidak akan bisa berjalan. Nah, kita akan berjalannya bisa seperti robot. Nah ya, sehingga marilah kita latih sendi agar menjadi lentur. Latihan yang kita lakukan itu dinamakan peregangan statis. Latihan ini merupakan latihan meregangkan bagian sendi tubuh dan menahannya selama 8 hitungan. Apa saja sih latihannya itu? Nah ini dia. Pertama, gerakan mencium lutut. Gerakannya adalah posisi berdiri, lalu kaki dibuka lebar ke samping, dan pegang ujung kaki kanan dan cium lutut kaki kanan. Nah, seperti gambar ini ya. Lutut jangan ditekuk dan harus tetap lurus. Nah, ini ya, gerakan mencium lutut. Yang kedua yaitu duduk selonjor. Duduk selonjor itu adalah gerakan yang duduk. Gerakannya dari duduk ke tegak, kemudian tekuk badan ke depan berulang. Nah, kedua tangan menyentuh jari-jari kaki atau memegang pergelangan kaki. Sewaktu merenggangkan ke depan, usahakan sampai mencium lutut, tahan sampai hitungan ke-8. Nah, itu ya. Gambar ini ada langkah-langkahnya ya yang bisa anak-anak ikuti. Yang ketiga, duduk dan mencium lutut. Ini di 61 paling atas. Jadi gerakan ini diliukkan ke samping dan ke depan. Usahakan sampai mencium lututnya. Tahan gerakan ini sampai 8 hitungan dan kaki seluncur ke depan bergantian kiri dan kanan. Ini dia ya, duduk dan mencium lutut. Jadi kalau yang pertama tadi gerakan mencium lutut tapi dari berdiri. Nah, kalau yang nomor 3 ini sambil duduk dan bergantian kiri dan kanan. Oke ya. Oke. Baik, kita masuk ke halaman 61. Mandiri dalam beribadah. Nah, dalam melakukan setiap kegiatan kita harus mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa agar mendapatkan hasil yang baik. Kita juga berdoa agar terhindar dari keburukan atau cedera. Contohnya yang sering kita lakukan adalah berdoa sebelum misalnya belajar, sebelum berangkat ke sekolah gitu ya. Jadi apa itu berdoa? Berdoa merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa juga merupakan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan kewajiban untuk menjalankan ibadah selalu diikrarkan oleh Pramuka Siaga dalam Dwi Satya Pramuka. Oleh karena itu, Pramuka hendaknya selalu ingat untuk beribadah ya. Jadi kalau beribadah ingat untuk berdoa. Kita beribadah itu bukan karena diperintah atau diawasi oleh orang tua. Kita beribadah tanpa dipaksa atau diajak oleh teman. Beribadah hendaknya berdasarkan kesadaran sendiri, kesadaran diri sendiri, dan dilakukan dengan senang hati. Karena sikap ini merupakan sikap mandiri dalam beribadah. Jadi, berdoa merupakan salah satu contoh sikap mandiri dalam beribadah. Nah, beribadah merupakan bagian dari takwa kepada Tuhan. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan artinya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi
larangannya, ya. Ini artinya bertakwa. Segala yang diperintahkan Tuhan itu merupakan kebaikan yang membawa manfaat bagi manusia. Nah, bertakwa kepada Tuhan merupakan pengamalan sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi adapun segala larangannya merupakan hal-hal yang membawa keburukan dan perintahnya itu membawa kebaikan atau manfaat bagi manusia. Nah, sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini dilambangkan dengan bintang. Berdasarkan sila pertama Pancasila, setiap warga negara Indonesia bebas untuk memeluk agama. Jadi setiap penganut agama itu pun beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Tidak boleh ada orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah atau penganut agama lain karena melanggar hukum. Sikap saling menghormati antar penganut agama tertentu akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Oke ya. Nah, bintang itu memiliki 5 sudut dalam bidang persegi dengan latar hitam. Apa arti bintang? Bintang artinya kuasa Tuhan dan latar hitam itu artinya alam semesta yang luas. Jadi Sang Pencipta itu yang menerangi alam semesta serta memberikan petunjuk bagi manusia kepada kebaikan. Oke? Baik. Kita akan masuk ke halaman 62, ayo berlatih. Nah, kita lengkapi ya. Nomor 1 itu kita mengawali kegiatan dengan berdoa. Nomor 2, beribadah merupakan kewajiban makhluk kepada Sang Pencipta. Nomor 3, pramuka berikrar untuk menjalankan ibadah dalam Dwi Satya Pramuka. Keempat, kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa bukan karena terpaksa, tapi harus kesadaran sendiri. Ya, nomor 5 ya. Oke, masih kita di halaman 62. Kita di ayo beraktivitas. Nah, anak-anak sudah mengenal dong nama agama sesuai dengan kegiatan berdoanya ini. Yang pertama yang ada pakai kerudung hijau itu pasti Islam. Di sampingnya Katolik, sampingnya adalah Kristen, di bawah Kristen itu adalah Konghucu. Di bawah Katolik itu Buddha, di bawah Islam itu Hindu. Nah, ini ya. Jadi anak-anak lihat, perhatikan. Bagaimana cara berdoa setiap agama itu berbeda-beda ya. Tapi kita harus saling menghormati antar umat beragama. Baik, kita masuk ke halaman 64. Nah, ayo jawab. Pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, segala kebaikan diperintahkan oleh Tuhan karena membawa manfaat bagi manusia. Yang ketiga, berdasarkan sila pertama Pancasila, setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang keempat, menghalangi beribadah penganut agama lain melanggar hukum. Nah, jadi nggak boleh menghalangi ya orang lain untuk beribadah. Yang nomor 5, sikap saling menghormati antar penganut agama akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Ini dia ya, halaman 64. Baik, kita masuk ke halaman 65. 65 di sini ada sebuah bagan. Kita akan menjelaskan makna tunas kelapa. Yang ini kemarin kita sudah bahas ya di pembelajaran di subtemanya yang pertama. Nah, kalau anak-anak bisa ingat kembali, yang pertama itu arti dari kelapa, buah kelapa yang bertunas itu mengandung arti apa? Artinya pramuka itu sebagai penerus bangsa. Lalu yang kedua apalagi? Buah kelapa memiliki daya tahan yang lama, artinya sehat dan kuat, serta memiliki kemauan besar. Yang ketiga, pohon kelapa tumbuh di mana saja, artinya dapat menyesuaikan diri di lingkungan di mana saja.
Lalu yang keempat, pohon kelapa dapat tumbuh tinggi. Artinya memiliki cita-cita tinggi, mulia, dan jujur. Lanjut nomor 5, itu akar pohon kelapa menghujam kuat ke dalam tanah. Artinya memiliki tekad dan keyakinan yang kuat. Ini ya. Lalu yang terakhir. Ini anak-anak bisa lihat di halaman 15 ya. Halaman 15 pembelajaran 3 subtema 1. Buku 3H. Yang terakhir, kelapa tumbuh yang serbaguna artinya harus berguna bagi nusa dan bangsa. Anak-anak bisa lihat di halaman 15 ya. Oke. Nah, tadi ada tugas 1 ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang tadi, yaitu membuat gerakan dengan lagu Aku Anak Gembala di halaman 59. Oke. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.